Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai simulasi Monte Carlo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Citra Salsabil Oroh dengan NIM akhir 15, Dika Apriani dengan NIM akhir 24, Delvia Nugra Prasistio dengan NIM akhir 35, dan Nurlit Safi Trisani dengan NIM akhir 43. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama ada metode penyelesaian model Monte Carlo dan algoritma Monte Carlo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Metode Monte Carlo adalah teknik numerik berbasis simulasi yang digunakan untuk memperkirakan solusi dari masalah yang kompleks dengan menggunakan variabel acak. Metode ini sering digunakan dalam bidang matematika, fisika, keuangan, teknik, dan kecerdasan buatan. Monte Carlo bekerja dengan menghasilkan sejumlah besar sampel acak, lalu menggunakan statistik untuk menganalisis hasilnya. Teknik ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang tidak memiliki solusi analitik atau ketika solusi deterministik terlalu sulit dihitung secara langsung. Nah, masalah yang dapat diselesaikan pada metode Monte Carlo yaitu mensimulasikan berbagai fenomena fisik pada model yang dapat didiskretkan, seperti gerakan atom dalam paduan logam, pertumbuhan partikel koloid, dan dinamika fluida. Misalnya, pembentukan misel dalam mikroemulsi dapat dimodelkan menggunakan dimer untuk mempresentasikan sifat hidrofilik dan hidrofobik surfaktan. Simulasi ini juga efektif untuk sistem partikel klasik dan kuantum, termasuk model fluida, materi magnetik, paduan logam, dan polimer. Monte Carlo bahkan berperan penting dalam studi teori partikel elementer melalui simulasi Kishi-Gauge. Metode penyelesaian model Monte Carlo. Prinsip dasar Monte Carlo didasarkan pada konsep pengambilan sampel acak untuk menyimpulkan nilai suatu kuantitas. Prinsip dasar yang digunakan meliputi yang pertama hukum bilangan besar, jadi semakin banyak sampel yang diambil, semakin mendekati hasil terhadap nilai sebenarnya. Yang kedua, probabilitas distribusi. Variabel acak yang digunakan dalam simulasi mengikuti distribusi tertentu, misalnya normal, seragam, eksponensial, dan lainnya. Dan yang terakhir, konvergensi statistik. Semakin bertambahnya jumlah iterasi, estimasi solusi akan semakin stabil dan akurat. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian model Monte Carlo. Yang pertama, definisi masalah. Tentukan sistem atau fenomena yang ingin disimulasikan. Dan yang kedua, ada identifikasi variabel yang berperan dan tentukan hubungan antar variabel tersebut. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pemodelan probabilistik. Pertama, tetapkan distribusi probabilitas untuk variabel acak yang digunakan dalam simulasi. Selanjutnya, distribusi ini bisa berdasarkan data historis atau asumsi teoritis yang relevan. Contoh distribusi yang sering digunakan yaitu misalnya pada uniform, setiap nilai dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama. Selanjutnya normal atau Gaussian, yaitu distribusi berbentuk lonceng yang banyak digunakan dalam analisis keuangan dan fisika. Dan terakhir ada contoh eksponensial. Pada eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu kedatangan dalam antrian atau proses peluruhan radioaktif. Selanjutnya langkah ketiga yaitu generasi bilangan acak. Pada generasi bilangan acak, menggunakan generator bilangan acak atau random number generator untuk menghasilkan variabel acak sesuai distribusi yang telah ditentukan. Selanjutnya algoritma umum untuk menghasilkan bilangan acak, yaitu dengan LCG atau Linear Congruential Generator, menggunakan fungsi rekursif untuk menghasilkan bilangan acak. Dan yang kedua, Mersenne Twister, salah satu metode RNG yang lebih canggih dan sering digunakan. Langkah keempat yaitu simulasi eksperimen berulang. Jalankan eksperimen dengan jumlah iterasi yang cukup besar atau ribuan hingga jutaan kali. Selanjutnya, setiap iterasi melibatkan pengambilan sampel dari distribusi probabilitas dan evaluasi fungsi atau model berdasarkan nilai yang diperoleh. Langkah kelima yaitu pengolahan data dan estimasi.
Pertama, ambil rata-rata hasil dari seluruh iterasi untuk mendapatkan estimasi nilai kuantitas yang dicari. Selanjutnya, gunakan interval kepercayaan dan analisis konvergensi untuk nilai akurasi hasilnya. Dan yang terakhir ada analisis hasil dan validasi. Bandingkan hasil dengan solusi analitik jika ada atau dengan data eksperimen nyata. Selanjutnya, pastikan jumlah iterasi mencukupi untuk mencapai kestabilan hasil. Gunakan teknik statistik untuk mengukur kesalahan dan keakuratan estimasi. Baik, untuk contoh penyelesaian model Monte Carlo, untuk contoh pertama, kami mengambil definisi masalah yaitu mengestimasi luas lingkaran dengan persamaan X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat sama dengan 25 menggunakan metode Monte Carlo. Lalu step kedua, kita akan melakukan pemodelan probabilistik. Pertama ada pemodelan matematis yang sudah diketahui, ada persamaan lingkaran, yaitu X-1 kuadrat ditambah Y-2 kuadrat, sama dengan 25. Ini memiliki titik pusat yaitu 1,2 dan jari-jari sebesar 5. Nah, lalu selanjutnya, prosedur untuk memperkirakan luas, nantinya kita akan memerlukan penutupan lingkaran secara rapat dalam persegi yang sisinya sama dengan diameter lingkaran. Di sini, karena pusat lingkarannya di 1,2 dan jari-jarinya 5, maka nanti persegi pembatas akan memiliki batas bawah X sama dengan min 4, Y-nya min 3, dan batas atas X-nya 6, Y-nya sama dengan 7. Untuk luas perseginya, kita tahu sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kenapa didapat 10? Nah, di sini ada tabelnya. Ada gambar lingkaran yang ditutupi oleh persegi. Dari titik min 4,7 sampai 6,7 itu sebesar 10. Dari titik 6,7 ke bawah yaitu 6,3 juga sebesar 10. Nah, untuk memperkirakan luas, kita memerlukan penutup lingkaran secara rapat dalam persegi yang sisinya sama dengan diameter lingkaran, seperti pada gambar di samping. Titik sudut ditentukan dari geometri persegi. Nah, untuk perkiraan luas lingkaran didasarkan pada asumsi bahwa semua titik dalam persegi memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Dengan mengambil sampel acak N titik dalam persegi, jika M dari titik-titik ini berada di dalam lingkaran, maka perkiraan luas lingkaran itu adalah M per N dikalikan luas persegi. Lalu setelah pemodelan matematis ada distribusi probabilitas. Di sini untuk representasi koordinat X dan Y dari suatu titik dalam persegi, kita menggunakan distribusi uniform karena setiap rentang memiliki peluang yang sama. Di sini F1X-nya itu 1/10, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan min 4, kurang dari sama dengan 6. Dan F2Y-nya itu 1/10 juga, dengan dari Y-nya itu rentang lebih besar dari sama dengan min 3, dan kurang dari sama dengan 7. Lalu step ketiga adalah generasi bilangan acak. Penentuan sampel X, Y didasarkan pada penggunaan bilangan acak yang independen dan terdistribusi seragam dalam rentang 0,1. Di sini ada tabel yang menyediakan daftar kecil bilangan tersebut yang akan kita gunakan dalam perhitungan contoh komputasi. Bisa dilihat di gambar. Lalu setelah generasi bilangan acak, kita akan melakukan simulasi. Untuk pasangan 0 sampai 1 bilangan acak, R1 dan R2, titik acak X, Y di dalam kotak, ditentukan dengan memetakan pada sumbu X dan Y pada tabel menggunakan rumus berikut. Di sini, X-nya sama dengan min 4 ditambah 6 dikurang min 4 R1 atau sama dengan min 4 tambah 10 R1. Dan untuk Y-nya, min 3 ditambah 7 kurang min 3 R2 atau sama dengan min 3 ditambah 10 R2. Nah, untuk menunjukkan penerapan prosedur, kita misalkan pertimbangkan R1 itu 0,0589 dan R2-nya 0,6733. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada di atas. Menghasilkan X-nya itu min 4 tambah 10 kali 0,0589 sama dengan negatif 3,411.
Dan untuk Y, min 3 ditambah 10 kali 0,6733 sama dengan 3,733. Setelah kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya, kita peroleh min 3,411 dikurang 1 kuadrat ditambah 3,733 kurang 2 kuadrat ternyata menghasilkan 22,46, di mana hasilnya kurang dari si jari-jari kuadrat yaitu 25. Hal ini menunjukkan bahwa titik tersebut jatuh di dalam lingkaran. Prosedur ini diulang sebanyak N kali dengan mencatat jumlah titik M yang berada di dalam lingkaran. Perkiraan luasnya kemudian dihitung sebagai 100 kali M per N. Lalu, untuk pengolahan data dan estimasi, kita inisialisasi parameternya. Kami menggunakan 5 parameter. Pertama di jari-jari atau R sebesar 5 cm, titik pusatnya 1,2, ukuran sampel N kecil, itu kita misalkan ada 30.000, 60.000, 90.000. Ini nantinya akan sebagai pembanding akurasi. Lalu ya ada jumlah replikasinya N sebesar 5. Lalu ada tingkat kepercayaan alfa, kita misalkan 95%. Lalu pengolahan data nantinya setelah melakukan N besar replikasi, kumpulkan semua estimasi area yang diperoleh. Lalu kita akan hitung rata-rata atau ABAR dan standar deviasi. Nah, ini untuk implementasi di dalam Python-nya, bisa dilihat. Next. Nah, akan menghasilkan di saat N-nya 30.000, rata-rata estimasinya sebesar 78,74, standar deviasinya 0,37, interval kepercayaan 95%, rentangnya antara 78,41 sampai 79,06, error relatifnya 0,25%, standar errornya 0,17, dan RMSE-nya 0,39. Di saat N-nya 60.000, bisa dilihat rata-rata estimasi areanya menjadi 78,51, standar deviasinya 0,24, interval kepercayaan 95% rentangnya antara 78,30 sampai 78,72. Memiliki error relatifnya 0,03%, standar errornya 0,11, dan RMSE-nya 0,21. Dan di saat N-nya 90.000, rata-rata estimasi area 78,60, standar deviasi 0,10, interval kepercayaan 95% memiliki rentang antara 78,51 sampai dengan 78,68, error relatifnya 0,07%, standar errornya 0,04, dan RMSE-nya 0,11. Nah, untuk analisis hasil dan validasinya, di sini dengan N30.000 tadi sudah dijelaskan, rata-ratanya 78,74, dan error relatifnya 0,25% dengan standar deviasi 0,37, dan interval kepercayaan 95% antara 78,41 dan 79,06. Meskipun estimasi sudah cukup dekat dengan nilai sebenarnya, yaitu 78,54, variabilitas antar replikasi masih relatif tinggi. Dan RMSE sebesar 0,39 menunjukkan kesalahan estimasi yang cukup signifikan. Lalu ketika N-nya ditingkatkan menjadi N sama dengan 60.000, rata-rata estimasinya menurun menjadi 78,51. Error relatifnya juga sudah sangat kecil, yaitu 0,03%. Standar deviasi pun ikut menurun menjadi 0,24, dan interval kepercayaan 95%-nya menjadi lebih sempit, yaitu 78,30 sampai dengan 78,72. MSE-nya juga menurun menjadi 0,21. Ini menunjukkan peningkatan akurasi dan presisi.
Terakhir dengan N90.000, rata-rata estimasi area itu menjadi 78,60. Errornya juga sudah mulai rendah sebesar 0,07%, standar deviasi turun menjadi 0,10, interval kepercayaan 95%-nya juga semakin sempit antara 78,51 dan 78,68. RMSE sebesar 0,11 menunjukkan kesalahan estimasinya menjadi sangat kecil. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar jumlah titik acak yang kita gunakan, maka semakin akurat dan presisi estimasi yang akan dihasilkan. Sehingga untuk validasinya, semakin besar N, maka semakin akurat estimasi area yang dihasilkan. Hal ini bisa terlihat dari penurunan error relatif dan RMSE. Standar deviasi dan interval kepercayaan yang semakin sempit juga, ini menunjukkan bahwa estimasi menjadi lebih konsisten dan dapat diandalkan seiring dengan peningkatan N. Metode Monte Carlo terbukti efektif dalam mengestimasi area lingkaran dengan hasil yang semakin akurat dan presisi seiring dengan peningkatan jumlah titik acak. Hasil ini juga menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk estimasi area dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, terutama ketika jumlah titik acak yang digunakannya cukup besar. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu permainan melempar koin. Aturan permainannya yang pertama, setiap permainan melibatkan pelemparan koin yang adil secara berulang hingga selisih antara jumlah sisi kepala atau H dan sisi ekor atau E yang muncul mencapai 3. Aturan kedua, setiap kali bermain harus membayar $1 untuk setiap pelemparan koin dan tidak diperbolehkan berhenti di tengah permainan. Aturan ketiga, pemain akan menerima $8 di akhir setiap permainan. Dengan demikian, Anda akan memperoleh keuntungan jika jumlah lemparan yang diperlukan kurang dari 8, tetapi akan mengalami kerugian jika lebih dari 8 lemparan yang diperlukan. Berikut adalah contoh di mana H menunjukkan kepala dan T menunjukkan ekor. Di sini ada contoh pertama yaitu pelemparan 3 kepala, H, H, dan H. Nah, di sini lemparan untuk ekor tidak ada, maka dianggap 0. Dan H-nya itu 3. Maka selisihnya yaitu 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, di mana pelemparan yang dilakukan adalah sebanyak 3 kali, dan maksimal lemparan adalah 8. Maka selisih dari 8 dikurang 3 yaitu 5, dan mendapatkan keuntungan sebesar $5. Dan untuk contoh kedua yaitu TH, TTT, yaitu melakukan 5 lemparan dengan selisihnya juga 3. Nah, maka 8 dikurang 5 lemparan yaitu sebesar 3. Maka hadiah yang diperoleh yaitu sebesar $3. Dan begitu seterusnya. Untuk contoh yang ketiga ini, ia melakukan 11 kali lemparan, di mana 11 itu melewati dari maksimal lemparan yaitu 8. Maka 11 dikurang 8 yaitu minus 3. Jadi akan mendapatkan kerugian sebesar $3. Jadi untuk kesimpulannya, untuk keuntungan, jika permainan selesai dalam waktu kurang dari 8 lemparan, akan mendapatkan keuntungan. Untuk kerugian, jika permainan memerlukan lebih dari 8 lemparan, akan mengalami kerugian. Dan impas jika permainan selesai tepat dalam 8 lemparan. Nah, bagaimana kita untuk melakukan bermain game ini? Sekarang mari kita lihat bagaimana komputer dapat digunakan untuk melakukan eksperimen simulasi ini. Meskipun komputer tidak bisa benar-benar melempar koin, komputer dapat mensimulasikan proses tersebut. Next. Nah, peluang munculnya hasil pelemparan koin untuk kepala yaitu 1/2 dan ekor juga 1/2. Ini adalah model spreadsheet untuk simulasi permainan melempar koin. Di sini dilakukan dengan menghasilkan slide ini aja ya. Dilakukan dengan menghasilkan serangkaian angka acak dari distribusi uniform dalam interval 0,1 yang disebut bilangan acak uniform. Salah satu cara mudah untuk menghasilkan bilangan acak ini adalah dengan menggunakan fungsi run di Excel. Misalnya, pada pojok kiri bawah pada gambar, terlihat bahwa run telah dimasukkan ke dalam sel C10. Lalu dengan perintah copy, fungsi ini disalin ke rentang C11 hingga C59.
Nah, tanda kurung dalam fungsi harus disertakan, tetapi tidak perlu ada isi di dalamnya. Maka hasilnya, Excel akan menghasilkan angka acak seperti yang ditampilkan pada sel C10 sampai C59 di spreadsheet. Baris 24 sampai 53 disembunyikan untuk menghemat ruang pada gambar. Next, ini next aja. Nah, ini adalah rumus-rumus dari masing-masing sel. Jadi, di setiap sel kolom D pada gambar tersebut, Excel memasukkan angka 1 sebagai menunjukkan kepala jika bilangan ajak di kolom C kurang dari 0,5, dan memasukkan 0 menunjukkan ekor jika sebaliknya. Akibatnya, 11 bilangan acak pertama yang dihasilkan di kolom C menghasilkan urutan kepala H dan ekor T sebagai berikut, yaitu T, H, H, T, T, H, T, H, T, T, T. Pada titik ini, permainan berhenti karena jumlah ekor yaitu 7 melebihi jumlah kepala yaitu 4. Maka sisinya adalah 3. Sel D4 dan D5 mencatat total jumlah lemparan yaitu sebanyak 11 dan hasil kemenangan yang diperoleh yaitu $8 dikurang $11 yaitu minus $3. Nah, pada spreadsheet tersebut digunakan untuk mensimulasikan satu kali permainan dengan 50 lemparan koin. Kolom E dan F mencatat jumlah kepala dan ekor, sementara kolom G menampilkan stop saat perbedaan mencapai 3 dan setelahnya. Lalu NA atau not applicable atau tidak berlaku dimasukkan ke dalam sel berikutnya. Sel D4 dan D5 mencatat total lemparan dan hasil kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, untuk mensimulasikan pelemparan koin, komputer dapat membagi bilangan acak yang mungkin menjadi dua bagian. Setengahnya mewakili kepala dan setengahnya mewakili ekor. Secara spesifik, kita akan menggunakan korespondensi berikut, yaitu 0,00 sampai 0,4999 mewakili kepala dan 0,5 sampai 0,999 mewakili ekor dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Next, ini penjelasan yang tadi. Nah, simulasi dapat diulang berkali-kali dengan spreadsheet ini karena Excel menghasilkan urutan angka acak baru setiap kali dijalankan. Untuk analisis lebih lanjut, gambar di bawah menunjukkan tabel data dari 14 kali permainan, di mana hasil setiap permainan otomatis dicatat menggunakan rumus di kolom J dan K. Hasil rata-rata diperoleh dengan fungsi average J7 sampai J20 dan average K7 sampai K20. Meskipun simulasi ini menggunakan dua spreadsheet, beberapa simulasi bisa dilakukan hanya dalam satu spreadsheet jika setiap replikasi dapat dicatat dalam satu baris. Dalam 14 kali permainan, rata-rata jumlah lemparan adalah 7 kali, menunjukkan potensi kemenangan $1 per permainan. Namun, karena sampel kecil, hasil ini kurang akurat. Timpangan baku 3,67 menunjukkan perlunya sampel lebih besar untuk kesimpulan valid. Faktanya, rata-rata sebenarnya adalah 9 lemparan, yang berarti pemain justru akan kehilangan rata-rata $1 per permainan dalam jangka panjang. Simulasi awal gagal mendeteksi ini karena peluang kerugian besar kecil, tetapi kemenangan maksimal hanya sampai dengan $5. 100 simulasi mungkin cukup, tetapi 1000 jauh lebih handal. Next. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan hasil simulasi untuk 1000 kali permainan, yaitu baris 17 sampai dengan 1000 yang tidak ditampilkan. Sel J1008 mencatat rata-rata jumlah lemparan sebesar 8,98 yang sangat mendekati nilai rata-rata sebenarnya, yaitu 9. Dengan jumlah replikasi ini, rata-rata kerugian sebesar $0,98 pada sel K1008 memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa permainan ini tidak akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Atau bisa dipastikan, Casino telah menggunakan simulasi untuk memverifikasi fakta ini sebelumnya. Meskipun tidak diperlukan model simulasi penuh untuk menjalankan simulasi sederhana ini, model tersebut dibuat untuk tujuan ilustrasi. Sistem stokastik yang disimulasikan adalah serangkaian lemparan koin berturut-turut dalam satu permainan. Jam simulasi mencatat jumlah lemparan koin yang telah terjadi sejauh ini atau T. Informasi tentang sistem yang menentukan statusnya saat ini yaitu keadaan sistem. Bisa ditulis sebagai NT sama dengan jumlah sisi kepala dikurang jumlah sisi ekor setelah T kali lemparan.
Nah, peristiwa yang mengubah keadaan sistem adalah munculnya kepala atau ekor saat melempar koin. Metode pembangkitan peristiwa adalah dengan menghasilkan angka acak uniform dalam interval 0,1 di mana 0,00 sampai 0,4999 sebagai kepala, 0,5 sampai 0,999 sebagai ekor. Nah, berikut ini rumus transisi keadaannya. Permainan disimulasikan berakhir pada nilai T pertama, di mana NT sama dengan kurang lebih 3. Hasil pengamatan dari percobaan simulasi ini adalah N8 min T, yaitu jumlah kemenangan atau kekalahan dalam permainan tersebut. Selanjutnya ada algoritma Monte Carlo. Yang pertama ada pencarian pohon Monte Carlo. Nah, pencarian pohon Monte Carlo ini adalah kondisi ketika kita membangun pohon pencarian secara bertahap melalui simulasi acak. Hal ini sering disebut sebagai rollouts atau playouts dari keadaan permainan saat itu. Nah, simulasi ini berlangsung sampai kondisi itu mencapai kondisi akhir atau dalam keadaan tertentu. Hasil yang diperoleh dari simulasi ini hasil akhirnya itu dikembalikan ke pohon awalnya. Hal ini berfungsi untuk memperbarui informasi di simpul yang telah dilalui, termasuk jumlah kunjungan dan rasio kemenangannya. Selanjutnya, algoritma pencarian Monte Carlo ini bekerja dalam 4 tahapan. Yang pertama, pemilihan. Jadi di sini kita memilih simpul akar dari pohon. Jadi di simpul paling atas itu kan memiliki cabang. Nah, simpul ini dipilih dari cabang-cabang ini diambil dari formula Upper Confidence Bound atau UCB. Nah, formulanya akan dibahas di slide selanjutnya. Formula ini diperlukan untuk menentukan jalur yang seimbang antara eksploitasi dan eksplorasi. Yang kedua ada ekspansi. Ketika kita sudah tidak memiliki pilihan pada pohon yang ada, maka akan dilakukan perluasan pohon. Jadi misalkan di sini ada expansion yang kedua. Jadi kalau misalkan dia ada di titik sini, dia kan udah nggak ada cabang lagi. Nah, jadi dia membuat simpul baru gitu, karena simpulan ini bukan terminal. Nah, jadi algoritma tadi menambahkan satu atau lebih simpul anak ke dalam pohon. Pada contoh tadi dia hanya menambahkan satu simpul aja. Selanjutnya adalah melakukan simulasi. Dari simpul baru tadi yang diperluas. Nah, dari simpul baru ini yang diperluas akan dilakukan simulasi acak. Nah, ini simulasi acaknya dilambangkan dengan garis yang melengkung-melengkung ini. Nah, simulasi acak ini dilakukan hingga mencapai kondisi terminal atau batas tertentu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan untuk membuat pilihan. Selanjutnya adalah backpropagation. Hasil dari simulasi yaitu menang atau kalah dipropagasi kembali ke atas pohon untuk memperbarui statistik pada simpul yang dilalui. Jadi di sini kan udah ada di akhir simpul nih. Nah, dia bakal balik ke atas lagi ke awal pohonnya. Nah, di sini sebenarnya ada rumus, cuman nggak kelihatan. Mungkin di sedikit supaya kelihatan. Nah, jadi rumusnya ini ada SI yaitu XI ditambah C dikalikan akar ln T per NI. Di sini SI adalah nilai dari node I, XI adalah rata-rata empiris dari node I, dan C adalah konstanta. Untuk T adalah jumlah total simulasi dan NI adalah jumlah total simulasi di node I. Kembali ke tampilan layar. Nah, selanjutnya ke algoritma masalah perkolasi. Nah, masalah perkolasi ini adalah masalah geometris yang udah lama berperan gitu dalam mekanika statistik. Proses perkolasi adalah proses di mana kita menambahkan sejumlah objek secara acak, maka jalur bersebelahan yang menjangkau seluruh sistem akan terbentuk. Nah, di PPT kali ini akan dibatasi pada sistem kisi di mana penciptaan ikatan secara acak pada akhirnya akan menghasilkan sebuah klaster yang terhubung dan menjangkau seluruh kisi. Nah, di sini ada perhitungan klaster menggunakan algoritma Hausham-Koppelman. Di sini rutinitas single pass oleh Hausham dan Koppelman di tahun 1976 mudah diimplementasikan dan cukup efisien untuk mengidentifikasi klaster dalam sebuah sistem, menentukan klaster terbesar, serta melihat apakah klaster tersebut merupakan klaster perkolasi.
Nah, algoritma ini cukup mudah untuk mengidentifikasi klaster dengan menelusuri setiap baris secara bergantian dan memberi label pada setiap lokasi yang terhubung dengan tetangga terdekat dengan sebuah angka. Jadi di sini kita mulai dari yang titik di awal paling atas kiri ini diberi label 1, lalu ke kanan dia diberi label 2, lalu dia ini diberi label 1 karena dia berhubung dengan sebelahnya yaitu tetangganya. Nah, dengan demikian klaster LIJN, di mana I adalah baris dan J adalah kolom, itu sama dengan N, yaitu di sini 1. Untuk setiap situs yang ditempati. Nah, N ini dijelaskan tadi adalah nomor klaster yang ditetapkan ketika melihat apakah situs yang sebelumnya diperiksa adalah tetangga terdekat atau tidak. Nah, karena 1 ini bertetangga dengan bawahnya, maka yang bawahnya juga 1. Nah, 2 ini kan nggak bertetangga dengan sebelah kirinya, maka dia diberikan nomor klasternya adalah 2. Nah, selanjutnya, tapi kalau kita menggunakan metode LIJN tadi, akan terdapat kesulitan, yaitu ketika kita mempertimbangkan baris ketiga dari KISI, di mana kita akan menyadari bahwa situs yang awalnya di klaster 1, ternyata di klaster 2 gitu. Mereka ternyata di baris yang sama. Jadi dia tanda tanya ini kan awalnya 1, tapi ternyata dia juga terhubungan dengan 2. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa mereka adalah klaster yang sama. Namun, sebenarnya walaupun itu bisa dilakukan untuk menghilangkan kesalahan dalam proses penetapan klaster, tapi ini memakan waktu yang lama gitu. Jadi di sini metode Hessian complement mengoreksi kesalahan tersebut dengan menggunakan sekumpulan variabel lain yang dikenal sebagai label dari label, yaitu dinotasikan dengan NN. Nah, label dari label ini melacak situasi ketika kita menemukan bahwa dua klaster sebenarnya termasuk dalam klaster yang sama, yaitu lokasi yang ditempati memiliki dua tetangga terdekat yang diberi nomor klaster berbeda. Nah, di sini tanda tanya ini terdekat dengan klaster 1 dan klaster 2, yaitu nomornya berbeda. Nah, selanjutnya, ketika hal tersebut terjadi, label dari label yang lebih besar diatur ke nilai negatif dari nilai yang lebih kecil. Nah, ini disebut dengan label proper. Sehingga kedua klaster dapat diidentifikasi sebagai klaster yang sama, dan label yang tepat diatur sama dengan ukuran total klaster. Jadi di sini kan klaster 1 ini lebih kecil daripada klaster 2. Maka dari itu kita mengambilnya adalah klaster 1. Maka di sini N1 adalah 7 karena di sini ada 7 titik yang saling terhubung. Nah, untuk N2 di sini sama dengan negatif 1 karena untuk nomor klaster yang lebih besar itu diatur ke nilai negatif dari nilai yang lebih kecil. Jadi di sini nilai lebih kecil dari 2 itu 1 nomor klasternya, maka di sini N2 sama dengan 1. Sebenarnya metode Hosian complement ini memiliki aplikasi yang lebih luas lagi di luar masalah perkolasi sederhana ini. Untuk yang selanjutnya ada inference Bayesian. Inference Bayesian dalam statistik artinya metode inferensi statistik yang menggunakan teorema Bayes. Metode ini memperbarui keyakinan awal atau prior dengan data baru atau evidence untuk menghasilkan keyakinan yang diperbarui posterior. Untuk rumus dasarnya seperti itu. Keterangannya P theta D itu posterior. Posterior sendiri itu probabilitas parameter theta setelah melihat data D. Sedangkan P D theta itu likelihood. Seberapa besar kemungkinan data D muncul jika parameter theta benar. Untuk P theta itu prior, keyakinan awal terhadap parameter theta sebelum melihat data. PD itu evidence atau probabilitas data muncul secara keseluruhan, juga disebut marginal likelihood. Jadi intinya, prior itu keyakinan awal, likelihood seberapa cocok data dengan model, sedangkan posterior itu keyakinan setelah melihat data. Misalkan ada proses populasi, YI sama dengan A plus B, alpha plus beta XI ditambah EI, EI sampai distribusi normal 0 sigma kuadrat. Lalu ada sampel 1 sampai sampel 3 dan ada grafiknya juga itu untuk memeriksa apakah estimator tersebut tidak bias dan apakah estimator tersebut konsisten dengan cara menambahkan jumlah sampel.
Selanjutnya ada rantai Markov. Berikut ada gambar seperti itu. Nilai-nilai sampel ini dihasilkan secara iteratif, di mana distribusi keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini. Hal ini menjadikan urutan sampel tersebut membentuk rantai Markov. Jadi gambar dari yang gambar di atas, jadi gambar yang seperti yang di bawah. Next. Untuk berikutnya yaitu Markov Chain Monte Carlo atau disebut MCMC. Misalkan kita ingin menghitung ekspektasi dari suatu fungsi f(q). Rumusnya seperti berikut, di mana f(q) adalah distribusi target yang sulit untuk diintegralkan secara langsung. Langkah-langkah MC yaitu ada satu proses membangun rantai Markov. Untuk langkah-langkah pertama yaitu ada mulai dengan keadaan awal Q0. Lalu gunakan algoritma seperti Metropolis Hastings atau Gibbs sampling untuk menghasilkan sampel Q1, Q2 sampai Qn. Setiap sampel bergantung hanya pada keadaan sebelumnya sampai membentuk rantai Markov. Untuk yang kedua, ada estimasi ekspektasi dengan rata-rata sampel. Next. Di mana N adalah jumlah sampel yang dikumpulkan setiap tahap burn-in. Setelah menghasilkan rantai Markov dengan sampel Q1, Q2, sampai Qn, kita estimasi ekspektasi dengan rata-rata sampel mu sama dengan 1/n sigma I dari mulai 1 sampai N F QI. Untuk yang ketiga yaitu konvergensi ke ekspektasi. Rumusnya seperti berikut. Jika rantai Markov ergodik, maka estimasi ini akan konvergen ke ekspektasi sebenarnya saat N menuju tak hingga. Dalam prakteknya, kita harus memeriksa autokorelasi dan mixing time untuk memastikan konvergensi cepat. Eh, ada Karena rantai Markov akhirnya mencapai distribusi stasioner, maka Law of Large Number atau LLN menjamin bahwa estimator MCMC akan konvergen ke nilai ekspektasi sesungguhnya. Lalu untuk central limit theoremnya atau CLT memastikan error mendekati distribusi normal seiring jumlah sampel bertahan. MCMC untuk inferensi Bayesian ada beberapa data atau data observasi yang kita miliki, lalu ada model statistik, model yang menggambarkan bagaimana data dihasilkan. Lalu ada fungsi likelihood, fungsi yang mengukur seberapa cocok model dengan data. Lalu ada fungsi prior, prior tadi keyakinan awal, jadi fungsi prior adalah keyakinan awal tentang parameter sebelum melihat data. Untuk sampler, sampler ini sebetulnya artinya pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini menggunakan algoritma MCMC. MCMC sendiri meliputi contohnya Metropolis Hastings atau Hamiltonian Monte Carlo atau biasa dipanggil HMC yang menghasilkan sampel dari distribusi. Bagaimana sih cara kerja sampler? Cara yang pertama, kita harus menentukan tebakan awal untuk θ-nya sendiri dari distribusi prior. Lalu, coba loncatkan ke nilai θ yang baru. Untuk langkah selanjutnya, menerima atau menolak loncatan tersebut berdasarkan aturan tertentu. Misalnya ada aturan rasio penerimaan dalam Metropolis Hastings. Sampler berbeda satu sama lain terutama pada langkah 2 dan 3. Jadi sampel untuk yang kedua dan ketiga harus berbeda dengan sampel 1 dan atau sampel berikutnya. Next. Lalu ada Metropolis Hastings Algorithm. Proposal loncatan dilakukan dengan gangguan acak stokastik perturbation dari nilai sampel sebelumnya. Probabilitas penerimaan ditentukan berdasarkan seberapa baik proposal baru dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri, seperti di bawah ini,
Nah, untuk Metropolis Hastings algorithm, untuk pengambilan sampel yang ideal, jadi dari ada titik-titiknya sampai titik-titiknya itu rapat. Tapi Metropolis Sampler memiliki kelemahan, yaitu secara lambat, tidak mampu menangani geometri posterior yang kompleks, terus menghasilkan sampel yang berkorelasi. Lalu ada Hamiltonian Monte Carlo. MCMC dan pendekatan dinamika molekular menghasilkan hybrid Monte Carlo atau HMC yang sudah diteliti oleh Duane et al. Pada tahun 1987 dan aplikasi statistik pertama HMC itu dilakukan oleh Neal pada tahun 1996. HMC sendiri adalah varian dari algoritma Metropolis Hastings yang tadi udah dijelaskan. Pendekatan ini mempertimbangkan MCMC dari perspektif geometris. Untuk parameter momentum tambahan M, theta menuju theta, M. Lalu Hamiltoniannya atau suatu fungsi energinya H theta, M sama dengan V theta plus K M. Untuk V theta itu disebut energi potensial, merupakan energi potensial, sedangkan Km sendiri merupakan energi kinetik. Densitas kanonik, rumusnya P theta, M E pangkat min H theta, M. Oleh karena itu, H theta, M sama dengan min log P theta min log P M theta. Hamiltonian Monte Carlo, energi potensial yang hanya ditentukan oleh distribusi target. V theta sama dengan min log P X theta P theta. Untuk energi kinetiknya tidak dibatasi dan harus dispesifikasikan oleh implementasi. Satu implementasi dan atau satu dimensi. Rumusnya Km sama dengan M kuadrat per 2. Dengan demikian, PM theta sama dengan E pangkat E pangkat min M kuadrat min 2 sama dengan M 0,1. Kemudian, kita memiliki densitas kanonik seperti di bawah ini. Lalu, ada densitas marginal dari P theta, M adalah densitas dari target kita. Hasilnya P theta sama dengan 1 per C P X theta P theta. Untuk mengambil sampel dari distribusi gabungan theta, M, buang semua sampel M. Sampel marginal tersebut tersisa untuk theta akan menjadi sampel dari distribusi posterior target. Bagaimana cara menghasilkan proposal untuk theta dan M? Caranya yaitu turunan parsial dari Hamiltonian menentukan bagaimana theta dan M berubah seiring waktu T menurut persamaan Hamilton. Rumusnya yaitu dm per dt sama dengan min dou h per dou t, jadinya d theta per dt sama dengan dou h per dm, dou m. Nah, contohnya yaitu H theta, M sama dengan V theta ditambah Km sama dengan setengah theta kuadrat ditambah setengah M kuadrat. Jadi hasilnya dm per dt sama dengan min theta. Lalu d theta per dt sama dengan M. Jadi hasilnya theta t sama dengan R cos A plus T. MT sama dengan min R sin A plus T. Baik, sekian materi mengenai simulasi Monte Carlo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.